Udah ketemu rezekinya lagi, balik lagi uangnya itu berkali-kali berlipat, dan akhirnya pas tahun ketiga itu satu-satu orang datang ke saya, rumah saya. Saya jauh dari yang ini, lingkungan ini. Saya dekat sama keluarga karena saya liburan nggak tahu lagi sama siapa, sama keluarga doang. Dan di situ saya bilang, kamu tuh hebat ya. Kadang-kadang kita itu ngeliat musibah itu ngeliat dropnya aja. Tapi sebenarnya Allah tuh mau ngindarin gua dari sini supaya balik. Padahal di balik itu musibah itu ada rencana yang indah. Iya. Nah, bro, waktu itu mulai YouTube tahun berapa? Saya baru 1 tahun 8 bulan, nggak salah ya. Waduh. Iya. Sekarang udah tertinggi di Indonesia ya. Pak amin, Pak amin. Titipan itu semua. Saya juga semuanya itu, maaf ya, bukan mengejarkan ya. Saya selalu bilang itu titipan. Kenapa? Semua tangan manusia, bos. Mungkin kalau saya ngelihat ini ada cara Tuhan, cara Allah bekerja itu mungkin begini, dikasih yang terburuk dulu, baru ujungnya dikasih yang terbaik. Karena kadang kalau tanpa persiapan, tanpa melihat yang terburuk, dikasih yang terbaik itu kadang lepas dari tangan, mereka lupa, takabur. Iya benar. Iya kan? Benar banget. Apalagi dunia kita dunia glamour kan. Sama juga kadang-kadang orang juga menanyakan gitu ya, kenapa sih gue nggak sekaya dia? Mungkin kalau sekaya dia lo kan jadi orang bejat, malah Allah sayang sama lo begini aja, supaya lo itu ya malah dapat pahala semuanya. Kadang-kadang orang nggak tahu yang itu belum tentu orang kaya itu baik buat dia. Nah, awal bro bikin program apa aja? Yang YouTube konten pertama semacam apa? Oh, jadi gagal dulu itu juga. Sebenarnya kita mulai itu jujuran tahun 2016. Nah, itu adalah karakter saya di si Cakep MJ waktu itu. Suka nanya sama gue, kenapa sih gue itu jarang buat MJ? Gue bukannya jarang buat MJ, cuman karena agak-agak malu gitu bro kalau dia lagi buat MJ. Kayak orang gila, masa sih aktor gila? Aneh. Adalah saya buat karakter untuk Instagram, saya masukin YouTube dan gak ada viewernya, biasa aja. Baru mulailah buat kakek kampret yang istilahnya saya jahil sama orang, itu juga biasa aja. Dan akhirnya mulailah saya kenal sama Paula, tiba-tiba orang penasaran sama Paula. Saya briefing lah Paula, saya mau aktifin lagi nih YouTube-nya. Kamu jadi diri kamu apa adanya ya, aku jadi diri aku apa adanya. Jangan pernah istilahnya ngerubah, karena yang dijual di YouTube itu adalah karakter, betul. Bukannya istilah konsep itu nomor 2. Betul. Konsep itu bisa menjadur orang, cuman yang dinikmatin adalah karakternya bisa menghibur dia atau enggak. Jangan pernah kamu istilahnya mau menjadi sesuatu, jadi aja ini aja apa adanya. Kamu yang polos, kamu yang kaku, kamu yang ini, akhirnya udah kita naik cepet banget, naik tuh mulai. Habis itu juga kita pas ada anak, alhamdulillah naik lagi. Jadi memang di situ dibilang juga dari semua cerita yang saya iniin, buat YouTube pun kita naik turun istilahnya. Iya. Nggak langsung. Jadi orang ketika ngeliat saya sekarang nggak ngelihat ketika saya berusaha sebelumnya. Jadi orang kalau misalkan ngelihat saya yang udah kenal saya lama ya, lu mah cocok ada di posisi ini kata dia. Kenapa? Karena gue tahu banget kerja lu tuh kayak gimana, pengorbanan lu kayak gimana. Dia tahu banget. Saya buat restoran tuh saya sendiri, nggak ada arsitek, nggak ada ini, cuma mandor doang, semua buat sendiri. Ini aja buat sendiri. Iya, ini keren, aku suka kantornya keren banget nih gitu. Nah bro, restoran sekarang ada apa? Oke, sekarang itu saya alhamdulillah ada bakpia, ada donat, ada ayam, ada kue. Alhamdulillah nih ya, kalau misalkan saya juga kan, kita kalau misalkan YouTube itu belajar analisa ya, apa yang nggak berhasil saya di bidang restoran ini ternyata tidak mempengaruhi apa yang saya bangun di entertainment. Dia itu tidak pernah menyentil sama sekali urusan itu. Ih, main gagal ya ini, nggak pernah satu komen pun. Jadi akhirnya sekarang kalau misalkan ada orang mau kerja sama atau gimana, kita pakai kemampuan kita untuk istilahnya bergaining lah sama mereka. Jadi sudah istilahnya berpikir dalam arti marketing, dan juga berpikir dalam arti sekarang gue punya ini, yang lo butuhin itu, oke, nilai gue segini gitu. Keren. Berarti kita bisa mengambil hikmahnya juga dari perjalanan Mbak Im itu tidak takut dengan kegagalan. Betul lah itu ya. Kalau takut dengan kegagalan, sekali gagal nggak akan berani coba lagi. Itu bahasanya tuh. Iya, nggak takut sama kegagalan. Jadi aku senang sama Bro Mbak Im ini, jatuh berkali-kali, semangat tidak hilang. Ada pepatah yang mengatakan seperti inilah, kita kehilangan duit nggak masalah. Yang musibah ketika kita kehilangan semangat. Betul. Semangat nggak boleh hilang. Betul. Kalau kita udah kehilangan semangat, selesai semua. Betul. Semangat lebih mahal daripada duit. Betul. Ini yang penting penonton kita, buat semuanya, untuk diingat juga.
nggak boleh kehilangan semangat. Duit bisa hilang nggak apa-apa, gampang dicari lagi. Akan ada kesempatan cari uang lagi. Nah ini kita bisa mengambil hikmah dari Bro Baim di sini, bahwa bagaimana Bro Baim itu jatuh bangunnya, dan ternyata saya nggak nyangka loh berkali-kali. Saya pikir ya enak-enak aja. Iya, artis banyak duit, stripping, ngumpulin, saya bangun bisa- ini, bangun itu, kayak gitu kan. Dan saya bisa nipu orang tuh dari ketawanya saya, dari ini ya pecicilannya saya. Kalau sih belakang itu sih pikiran banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Terus hari ini, today are you happy inside? Yes, ternyata juga saya mau bilang ternyata bahagia itu bukan dari uang. Bahagia itu ketika memang bisnis itu ketika kita bukannya mencari uang sebanyak-banyaknya tadi, tapi bisnis itu gimana caranya kita bisa ngasih manfaat buat orang lain. Iya. Itu yang paling bahagia buat saya. Dan saya bilang juga sama semua yang klien saya tuh kan, gue tuh bukan orang kaya, gue bilang. Gue uang ada, cuma bukan orang kaya. Tapi kenapa nggak ngelakuin itu semua? Karena itu pelebur gue supaya bisa menjadi orang seperti sekarang. Kalau enggak, gue mungkin jadi orang sombong kali sekarang. Betul. Karena terlalu tiba-tiba semuanya. Gimana gue harus turun lagi, gue harus melihat orang bawah, dan gue harus istilahnya cuman juga kita bicara kayak begitu ya, konten berbagi istilahnya juga nggak pernah direncanain, dan itu juga pro kontra ya. Dan saya pun bergejolak di sini istilahnya, benar nggak apa yang gue lakuin, ria nggak apa yang gue lakuin, istilahnya semua begitu. Cuman ketika itu juga komen banyak yang bagus, kita ini akhirnya saya bilang, kok gue mikir jauh-jauh ya gue dapat pahala atau enggak. Toh orang yang istilahnya sholat 5 waktu aja belum tentu diterima atau enggak sholatnya. Nabi aja suruh dia sholat lagi, Anda belum bener sholatnya. Sekarang gue harus memikirkan sesuatu hal yang gue bilang jauh banget dari kawasannya gue lah, pahala atau enggak. Dan akhirnya saya sekarang cuma ngelakuin apa yang saya mau. Dan kalau misalnya saya dapat pahala dan kecil dari situ, alhamdulillah. Cuman kembali lagi, mungkin mudah-mudahan ya insya Allah niatan gue itu benar-benar. Saya juga briefing mereka semua. Tapi yang paling menarik itu ketika saya bicara sama Agim waktu itu ya, kita bicara empat mata, dan pertanyaan dia sangat bagus sekali. Dia bilang, gimana kamu bertanggungjawabkan subscriber sama follower kamu, kata dia. Saya berusaha membuat manfaat sih, iya, kata dia, benar. Karena kamu tahu, kata dia, sekali kamu salah nge-post, dosanya itu bukannya 110 sampai ribuan, dosanya sebanyak subscriber kamu itu 13 juta kamu dosa semua tuh, 14 juta kamu dosa semua tuh, karena setiap waktu, setiap detiknya Allah itu menghitung semuanya. Dan di situ tuh saya benar-benar yang istilahnya serem banget ya, saya bilang. Dan di situ saya nanya lah, konten saya benar nggak ya dengan saya begini? Kalau banyak manfaat itu insya Allah benar Baim, tapi ya kamu harus garis bawahi nih, mulai sekarang kamu udah menyisihkan nih yang nggak ketahuan sama orang itu harus ada, dan itu juga harus lebih banyak. Oke. I think kaitan yang tadi dibilang pertanggungjawaban itu, aku punya satu pertanyaan nih. Kalau konten sensasional menurut Bro gimana? Saya tuh kadang-kadang nggak mau bicara soal begini itu karena takut ya. Takut kita menilai punya orang. Kadang-kadang kita bukan orang yang sempurna, dan kadang-kadang teman kita pun juga punya konten seperti itu. Iya. Ya, artinya Bro menempatkan diri bahwa gua memilih untuk melakukan yang real tanpa sensasional. Jadi apapun yang Bro lakukan, misalnya Bro bantu orang itu real, Bro bersedekah itu semua real, bukan buat konten gitu. Saya pun gitu loh. Saya pun sampai sekarang nggak mau dibilang baik, nggak mau dibilang suka bantu, nggak mau bilang suka nolong, sama ikhlas itu saya sangat menjauhkan. Kenapa? Ya buset, saya itu sampai sekarang masih orang yang sama. Bisa dibilang kata kasarnya pria itu brengsek, bajingan istilahnya. Saya masih sama. Istilahnya setiap bisikan setan di saya ketika misalkan kita lagi lihat Instagram, itu pada ada foto gimana. Kok kita masih lihat dulu, istilahnya kita nggak munafik ya, istilahnya kita masih betul. Dan kita nggak jijik gitu ya. Gue manusia gitu loh istilahnya, masih manusia. Takutnya kalau misalkan orang semua bilang gitu, Baim seperti malaikat. Ketika gue ngelakuin kesalahan yang kecil, gue akan dihujatnya gila-gilaan. Ya mendingan kita nggak mengklaim diri kita enggak. Udah let it open lah. Saya cuma ngelakuin apa yang mau saya lakuin gitu loh. Ibaratnya gue ini manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Oke, terimalah Baim Wong apa adanya. Gitu. Tapi kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik ya setiap harinya. Terus I have another question. Siapa orang yang paling berjasa untuk, dua pertanyaan ya, berjasa dalam hidup, satu secara general, kedua berjasa dalam bidang YouTube? Oke.
kita mengesampingkan Nabi Muhammad ya. Iya. Nabi Muhammad SAW itu pasti panutan kita. Tapi kalau misalkan berjasa dalam hidup saya adalah mama saya. Ibu ya. Saya gini itu benar-benar dari doa orang tua. Pure doa orang tua. Karena papa saya selalu istilahnya mencamkan di otak saya itu doa mama itu paling dikabulkan, bukan doa papa ya. Kamu boleh diemin papa lah ini. Istilahnya nggak usah, mama kamu harus perhatiin banget. Dan saya setiap apapun itu mau ngasih apa, mau minta apa, mah doain ya supaya tambah ini, doain ya. Sampai waktu itu juga ada kesempatan mama saya itu masuk apa, waktu itu giliran papa tapi mama yang masuk. Habis itu pas keluar papa cuma nanya doa apa kamu di 4 sudut. Waktu itu saya lagi bandel-bandel ya. Di 4 sudut Ka'bah itu dia cuma doain saya supaya jadi orang berguna ini, dan nggak tahu papa saya pun nggak nyangka saya akan jadi seperti ini sebenarnya, karena saya nggak lulus kuliah, saya nggak ini, saya bandel banget. Jadi memang kalau misalkan untuk kehidupan saya adalah mama saya, sampai detik ini saya nggak pernah nyesel. Untungnya saya selalu ngasihnya. Nah ini juga kadang-kadang juga pelajaran juga. Saya ketika di otak saya mungkin juga Pak Syangkar juga bisa ngerasain dalam arti ketika saya mau ngasih seseorang gitu ya, kita anggap orang di jalan itu ya. Pemikiran pertama saya mau ngasih, gue ngasih 100.000 Pikiran kedua tuh pasti 50.000 cukup, 20.000 aja deh, kebanyakan mati ya. Nah saya selalu pakai yang pertama. Iya. Karena yang kedua itu udah otak pikiran kita, udah mulai setan yang masuk. Selalu saya ngasih itu yang pertama. Sama seperti orang tua. Ketika saya di otak saya ngasih yang berapa, sebanyak itu, itulah yang saya harus keluarin. Saya orang yang seperti ini, karena yang kedua itu adalah setan. Betul. Jadi dua hal ini kita mau garis bawahi sekarang dari omongannya Bro Baim, karena ini menyentuh saya juga sebenarnya. Pertama adalah doa seorang ibu itu sangat powerful. Yes. Jadi kita semua kembali lagi, walaupun dunia zaman sekarang banyak gangguan dari gadget, gangguan ini, gangguan itu, terus anak-anak remaja yang udah mulai merasa dirinya independen, orang tua dikesampingkan. Tolong kembalikan lagi pakem itu, bahwa pondasi utama itu yang tidak terlihat adalah doa ibu. Nggak bisa dilihat, sama kayak sinyal wifi lah atau angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa ngerasain. Saya kedua orang tua saya nggak ada, tapi ibu saya nempel. Wah, alhamdulillah. Love you mom. Love you mom. Ibu saya nempel di sini. Jadi emang itu selalu ada punya cara lain-lain, punya cara lain-lain kayak gitu. Jadi itu saya katakan itu sangat penting. Yang kedua yang saya suka dari Bro Baim adalah sedekah. Suara pertama yang kita mesti ngambil. Saya pun sering mengalami itu. Pasti. Iya. Ini kan ibaratnya ada orang kasih 20.000, enggak 10.000 aja. Gitu. Dan saya udah mulai mempraktekkan suara pertama ini udah semenjak 2 tahun terakhir. Alhamdulillah. Karena kadang suara pertama itu yang paling benar. Gitu. Kadang memang kita bablas dengan angka. Tapi itulah mungkin dengan angka gede itu kita bisa ngebantu kehidupan orang itu. Kita nggak tahu, ya kan? Nah, kalau kita mau kasih sama orang bisa, wah ini kegedean, nggak usah dipikirin gede kecilnya. Yang pasti orang itu pasti akan bersyukur dan mendoakan kita. Apalagi kalau itu orang tua. Iya. Makanya tadi saya mau cerita, karena kadang-kadang yang pertama itu buat orang tua gede banget gitu loh. Iya. Langsung kita anulir tuh. Segini aja cukup deh kayaknya. Iya. Tapi untungnya saya tuh selalu ngasih yang pertama, apalagi buat orang tua ya. Berapapun nggak cukup, nggak bisa dinilai. Berapapun nggak bisa dinilai. Jadi ini 2 poin aku seneng banget dari Bro Baim tadi adalah doa ibu. Kedua, kalau kita mau bersedekah atau kita mau memberikan orang sesuatu, ikuti suara hati pertama. Ini pembelajaran buat kita lagi loh. Ini penting banget buat kita semuanya. Sama-sama belajar. Nah, Bro, yang paling berjasa dalam perjalanan YouTube-nya Bro siapa? Sebenarnya saya tuh nggak mau bilang orangnya sih. Nanti di GR Pak. Nanti GR deh. Males saya, anti saya itu sama dia. Sampai sekarang gini sebenarnya Allah itu sebenarnya nutupin aib kita semuanya. Iya. Iya. Sebenarnya kita kalau dibuka semuanya jadi orang beringsatan kan, istilahnya ketahuan gitu dulu. Oh ternyata lu begitu ya jam segitu ya. Oh lu ternyata lu. Ya Allah mau kasih yang terbaik walaupun lama. Betul sekali. Walaupun lama.